Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, kelas MN 22D. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk and return. Yang saya ketahui, risk and return itu adalah suatu risiko tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Setiap keputusan investasi memiliki kaitan kuat dengan terjadinya risiko, karena perangkat keputusan investasi itu selamanya lengkap dan bisa dianggap sempurna. Namun di sana terdapat berbagai kelemahan yang tidak teranalisis secara baik dan sempurna. Oleh karena itu, risiko selalu dijadikan barometer utama untuk dianalisis jika investasi ini dilakukan. Yang kedua nih ada pengertian return. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Adapun menurut R.J. Suk, return merupakan laba investasi baik melalui bunga maupun dividen. Tentunya dalam resiko ini pasti ada banyak resiko investasi. Yang pertama, investor dalam mengambil setiap keputusan investasi adalah salah satu berusaha untuk menganalisis berbagai risiko yang timbul, baik risiko yang bersifat jangka pendek maupun risiko yang bersifat jangka panjang. Setiap perubahan berbagai kondisi mikro dan makroekonomi akan turut mendukung terbentuknya berbagai kondisi akan seseorang investor memutuskan apa yang harus dilakukan. Dengan strategi apa sih yang diterapkan agar tetap memperoleh return yang diharapkan? Dengan begitu, risiko investasi dapat kita artikan sebagai kemungkinan perbedaan antara actual return dan expected return. Ada sumber risiko yang mempengaruhi misalnya risiko suatu investasi. Ada risiko pasar, inflasi, ada finansial, ada risiko suku bunga. Di dalam risiko pasar terjadinya suatu pembelian antara konsumen dan juga pembeli. Ada risiko inflasi. Kenapa sih inflasi terjadi? Karena memang permintaan konsumen lebih banyak dibandingkan barang yang ada. Terjadilah investasi ini. Risiko finansial. Ada risiko suku bunga. Kenapa suku bunga ini terjadi? Karena semakin besarnya penetapan suatu harga, maka risiko bunga ini akan terus terjadi. Selanjutnya ada expected return. Return adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap jumlah dana yang telah ditempatkannya. Pengharapan menggambarkan sesuatu yang bisa saja terjadi di luar dari yang diharapkan. Contohnya seorang investor mengharapkan akan memperoleh keuntungan sebesar 25%, namun ternyata ia hanya memperoleh sebesar 22% saja. Maka ini dapat dipahami dengan bahwa keuntungan sebesar 22% tetaplah bisa dikatakan tetap memperoleh return, namun sudah berkurang dari yang diharapkan. Selanjutnya ada mengelola risiko. Dengan pengelolaan yang baik, risiko akan terkendalikan dengan baik. Dengan caranya, pertama ada kecil risiko, kedua ada mengendalikan risiko, yang ketiga mengontrol risiko, dan yang terakhir yang paling penting yaitu pendanaan. Ini ada perhitungan risiko. Model perhitungan risiko yang sering digunakan khususnya dalam investasi adalah secara varian dan standar deviasi. Perhitungan risiko ini dalam suatu investasi menyangkut dengan perhitungan terhadap return yang diharapkan. Dari suatu investasi atau apa yang biasa disebut dengan return on investment (ROI),
menurut Joel Gessi Leroy adalah rasio untuk mengukur kekuatan penghasilan atas aktiva. Nah, rasio tersebut menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam memperoleh penghasilan terhadap operasi bisnis dan menjadi ukuran keefektifan manajemen. Nah, dan memang bagi seorang bisnis ini harus memiliki perhitungan tentang risiko. Ada definisi risiko modal. Menurut Will tahun 2018 mengatakan bahwa risiko modal adalah potensi kehilangan sebagian atau seluruh investasi. Ini berlaku untuk keseluruhan aset yang tidak tunduk pada jaminan dengan penuh modal asli. Nah, investor menghadapi risiko modal ketika mereka berinvestasi di saham, obligasi non pemerintah, real estate, komoditas, dan aset alternatif lainnya. Nah, juga ketika sebuah perusahaan berinvestasi dalam satu proyek, perusahaan itu berisiko terhadap risiko bahwa proyek tersebut tidak akan menghasilkan pengembalian di masa depan untuk menutupi modalnya yang diinvestasikan. Jadi ada biaya modal. Biaya modal ini yang terpenting bagi pedagang maupun pihak UMKM yang untuk memulai usahanya. Biaya modal untuk menggerakkan dana dari sumber pendek atau jangka panjang ditentukan oleh pasar. Investor menganalisis tingkat risiko investasinya jika menanamkan uang pada suatu perusahaan. Nah, jelas. Jadi, bila risiko tinggi, imbal hasil return yang diharapkannya juga akan tinggi. Nah, bila risiko rendah, maka biaya modal juga akan rendah. Kecuali jika tingkat pasar kembalinya oleh ketidakpastian ekonomi yang sangat tinggi. Ada juga dan risiko dari waktu. Semakin lama uang ditanamkan pada investasi, maka semakin tinggi biaya modal akibat risiko dari waktu yang terkait. Termasuk di dalamnya risiko kerugian, akibat kesalahan, dan juga kegagalan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.